Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karangtengah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya hari hari Sabtu 17 September 2022, kita bisa berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Karangtengah dalam acara in-house training yang diselenggarakan oleh Bapak Tri Mulyono selaku calon guru penggerak Kabupaten Demak yang berasal dari SMP Negeri 1 Karangtengah. Tepuk tangan untuk Pak Tri. Luar biasa, dari setiap peserta yang mengikuti seleksi ini Pak Tri dari Karangtengah bisa lolos CGP. Semoga untuk angkatan berikutnya teman-teman dari SMP Negeri 1 Karangtengah segera menyusul langkah Pak Tri sebagai guru penggerak sesuai dengan tagarnya. Guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi apa Bapak Ibu? Yang pertama, guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, setelah itu menggerakkan. Nah, ini yang tanggung jawab yang penting yang harus diemban oleh Bapak Tri Mulyono selaku calon guru penggerak. Salah satunya adalah pagi ini Bapak Ibu, bahwa guru penggerak yang merasa tergerak, kemudian selanjutnya bergerak. Ini sudah langkahnya sudah bergerak, dan harapannya setelah ini nanti Pak Tri akan menggerakkan Bapak Ibu, khususnya ya, especially kalau bahasa Inggris, khususnya bahwa guru penggerak ini harus bisa mampu mengajak semua warga SMP Negeri 1 Karangtengah spesifiknya dan secara umumnya di Kabupaten Demak untuk berubah. Yang kecil hari ini dimulai dari yang paling kecil, yang paling sederhana, tetapi ini luar biasa perannya, yaitu bagaimana menciptakan budaya sekolah terkait dengan membentuk karakter anak melalui disiplin positif. Jadi untuk Pak Imam Sarjono dan kawan-kawan, ilmu dari guru penggerak itu banyak sekali, mayoritas diambil dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari kesiswaan. Jadi ilmu dari guru penggerak ini banyak kan ini ya Pak Tri ya, banyak yang bersentuhan dengan kesiswaan. Nah, harapannya nanti Pak Tri setelah lolos guru penggerak ini nanti tahapannya adalah menjadi berperan ya, bukan menjadi berperan di bidang kesiswaan. Setelah itu langkah yang lebih tinggi lagi nanti mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu, langkah positif dari teman kita ini kita dukung, dan untuk hari ini waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Tri untuk mengelola kegiatan in-house training terkait membentuk karakter anak melalui disiplin positif. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Tri. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semuanya yang saya sayangi. Saya penak senang dua. Iya. Izinkanlah saya pada pagi hari ini hingga nanti siang hari ini berbagi ilmu dengan panjenengan semuanya, atau mungkin bisa dikatakan belajar bersama, karena saya sendiri juga tidak sepenuhnya menguasai materi ini. Hanya karena kemarin memang kita ditugaskan di modul 1.4 adalah menyampaikan apa yang sudah kami terima kepada panjenengan semuanya. Bapak dan Ibu guru semuanya, kami di CGP calon guru penggerak ini akan mempelajari 10 buah modul Bapak dan Ibu, dan salah satunya ini adalah modul 1.4.
Modul 1.4 itu adalah temanya tentang disiplin positif. Dan di aksi nyata ini saya harus menyampaikan kepada teman-teman semua tentang materi ini. Ya? Oke. Kita next dulu Bapak dan Ibu semuanya. Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Halo, ya, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, Bu Suliati, tergantung. Oh, tergantung. Kalau sanksinya keras? Lebih pada ketakutan ya. Oh iya, oke. Saya bertanya dulu Bu, definisi disiplin itu apakah yang panjenengan maksud itu adalah dia patuh terhadap peraturan yang ada? Jadi dia dikatakan disiplin apabila dia sudah patuh dengan aturan, tata tertib seperti itu ya Bu ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju deh. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Jadi, jika mereka diberikan reward atau hadiah, maka mereka akan semangat untuk belajar misalkan, atau semangat untuk disiplin ya. Itu adalah pertanyaan pemantik. Nah, itu semuanya yang ada dalam pikiran panjenengan semuanya, dan saya akan membuka itu semuanya melalui ini. Ada 6 topik yang hendak kita pelajari Bapak Ibu, tapi ini kalau saya sampaikan semuanya mungkin seminggu baru selesai ya. Tapi nanti saya akan coba ulas sedikit-sedikit ya. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar Bu. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu restitusi nanti kita bahas. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. 5 posisi kontrol, dan 6 adalah restitusi, segitiga restitusi. Next dulu ya. Paradigma ya. Ini sebenarnya kita buat game, kita lanjut aja dulu Bu yang ini. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol siswa, guru itu bisa mengontrol siswanya supaya patuh terhadap peraturan, itu adalah sesuatu yang ilusi Bapak dan Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat memuaskan karakter apabila dia berbuat sesuatu terus kemudian orangnya merasa bersalah, oh saya telah melakukan kesalahan, itu akan menguatkan karakter mereka. Itu adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kali ini mungkin panjenengan setuju dengan yang ini. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini panjenengan tidak setuju, saya pasti yakin. Berikutnya Bu. Ya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita semuanya. Ya, misalkan kita pengen murid-murid itu tertib. Soalnya panjenengan pengen bahwa murid itu tertib. Dan kita berusaha mengubah anak itu supaya tertib sesuai dengan pandangan kita. Kalau sebenarnya teori kontrol itu mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak harus memaksa dia untuk sesuai dengan pandangan kita, tapi cobalah kita memahami apa yang ada
berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini sesuai dengan William Glasser, bahwa ketika mereka melakukan sesuatu, walaupun itu salah sekalipun, mereka punya tujuan. Saya pernah bertanya pada anak, kenapa kalau baju itu tidak kamu masukkan? Apa sebabnya? Banyak alasan bapak dan ibu, dan mungkin salah satunya adalah mereka tidak merasa nyaman dengan bajunya, suku kok pak, dan sebagainya. Ya, jadi mereka itu sebenarnya punya alasan, hanya saja mungkin kita kurang memahami alasan mereka sehingga kita menyalahkan mereka. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan bapak dan ibu. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa bapak dan ibu. Sebenarnya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol orang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita. Kalaupun mereka mengontrol kita, sebenarnya hanya mungkin sesaat saja atau tidak selamanya, ataupun kita harus terpaksa mengikuti aturan orang tersebut. Sebenarnya orang tersebut pun juga tidak mampu untuk mengontrol kita, hanya diri kita sendiri. Nah, terus bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar tentang keyakinan. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau mungkin panjenengan pengen muridnya tertib, terus kemudian panjenengan mengontrol muridnya dengan aturan-aturan yang begini, maksudnya adalah panjenengan pengen mengontrol murid saya supaya tertib dan sebagainya. Tidak bisa bapak dan ibu. Itu seperti hanya kucing-kucingan saja seperti yang saya lakukan tadi. Di situ saya suruh masuk bajunya, saya cek coba nanti dia masukkan baju nakoda, saya masuk lewat sana, cek dari situ ternyata sudah keluar bapak dan ibu. Tidak, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau memang orangnya kita bujuk, terus kemudian kok tidak bisa, kita terpaksa harus memaksa orang tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol kita tidak memakai teori itu, tapi kita akan berusaha bagaimana kita bisa berpikir menang, dan mereka pun berpikir bagaimana mereka tidak kalah. Jadi sama-sama menang atau win-win solusi. Lanjut Bu. Nah, ini yang akan kita pelajari, ini adalah peta konsepnya sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita pun juga seperti itu, kita tidak bisa mengontrol mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana agar mereka mau mengontrol dirinya sendiri. Itu mesti pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu sebenarnya memiliki tujuan. Seperti yang saya katakan, saya sudah pernah survei pada anak-anak, kenapa kenapa bajumu itu kamu keluarkan? Padahal tata tertib sekolah itu mengharuskan baju kalian itu harus dimasukkan. Masuk, ya kan? Dan ternyata mereka memiliki tujuan. Tujuannya merasa saya bahwa ini gerah sekali Pak. Nah, bagaimanakah solusi kita sebenarnya untuk seperti itu? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita mungkin tidak harus memaksa mereka untuk memasukkan baju, tapi tata tertib kita bunyinya begitu Bapak dan Ibu. Itu yang jadi problema kita bersama. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi yang disampaikan oleh Jane Gossen. Itu ada 3 teori motivasi. Motivasi, ada motivasi ekstrinsik, artinya motivasi itu berasal dari luar, dan ada juga motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang hendak kita gali. Kita bahas dulu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Ya, ada 2 sebab. Yaitu ketika mereka melakukan sesuatu itu karena mereka takut untuk dihukum. Bisa jadi anak-anak kita yang memasukkan baju sesuai dengan aturan sekolah itu hanya karena mereka takut untuk nanti kalau dihukum gurunya, terutama kalau ketemu saya biasanya. Mereka sudah cicip duluan. Itu yang pertama. Teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa jadi mereka itu berperilaku bagus dan sebagainya hanya karena ingin dipuji. Oh, saya anak baik dan sebagainya.
Nanti akan kita bahas lebih detail Bapak dan Ibu. Itu adalah motivasi ekstrinsik, artinya berasal dari luar. Nah, yang hendak kita gali sebenarnya nanti adalah motivasi intrinsik untuk menghargai dirinya sendiri. Itu nanti yang akan kita tekankan. Itu melalui nilai-nilai kebajikan universal atau nanti yang namanya adalah keyakinan selasi. Terus kemudian tadi teori kontrol yang berikutnya dari Dr. William Glasser, model berpikir menang-menang, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kita hukum dia. Ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau kamu seperti ini, apakah kamu tidak merasa berdosa? Terus yang ketiga, posisi yang bisa kita ambil adalah sebagai teman. Tolong dong hargai saya sebagai gurumu. Masa saya jadi gurumu kok kamu seperti itu? Itu kita sebagai teman, ya. Terus sebagai pemantau. Nah, itu semuanya adalah motivasi ekstrinsik Bapak dan Ibu dari luar. Nah, yang kita harapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itulah yang hendak kita gali pada hari ini. Ya, ada caranya yaitu melalui yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas lebih detail. Terus kemudian saya sampaikan tadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau saya tadi juga sudah menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan sesuatu itu mereka pasti punya alasan dan tujuan. Karena mereka sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kalau misalkan panjenengan mengajar kok muridnya ternyata orangnya sendiri dan sebagainya, mungkin mereka membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar mereka yang mungkin tidak terpenuhi ketika panjenengan mengajar kok malah turu dan sebagainya. Itu sebenarnya karena kebutuhan dasar mereka lah yang hendak mereka penuhi, dan kita harus memahami itu semuanya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia, ada 5 itu. Next Bu. Ya. Jadi yang saya tanyakan tadi, apakah disiplin itu artinya adalah kita patuh terhadap peraturan? Apakah ketika sudah mengikuti peraturan itu berarti mereka sudah disiplin? Disiplin sendiri berasal dari kata disiplin. Apa itu? Ya, yang artinya adalah belajar. Artinya adalah belajar. Ya, disiplina ya. Nah. Namun dalam budaya kita Bapak dan Ibu semuanya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebenarnya disiplin sendiri kita sudah memahami arti yang salah Bapak dan Ibu. Jadi disiplin kita maksudkan bahwa ketika mereka sudah sesuai dengan aturan maka mereka dikatakan disiplin. Bahwa disiplin itu sebenarnya adalah ketika mereka belajar, itulah yang namanya disiplin. Jadi disiplin itu maksudnya mereka bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan disiplin. Ya, bisa jadi kita anggap mereka salah, tapi sebenarnya mereka melakukan itu karena ada tujuan, yaitu tujuannya sesuai dengan 5 dasar kebutuhan dari manusia tadi. Yang tugas kita adalah mensinkronkan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita mau. Sebenarnya di situ, makanya itulah yang namanya menang dan menang itu tadi Bapak dan Ibu. Ya. Menang, ya, mereka tidak merasa kita paksa, tapi kita juga tidak memaksakan agar mereka patuh dengan keinginan kita. Misalkan seperti kemarin ada anak yang di dalam kelas kok ternyata tidur, karena kebutuhan dasarnya memang Bapak dan Ibu. Tapi panjenengan pengen muridnya adalah mengikuti pelajaran panjenengan. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu. Kebutuhan dasar mereka terpenuhi, tapi kita sendiri juga kebutuhan kita terpenuhi. Bagaimana caranya? Itulah yang dimaksud tadi menang dan menang. Ya, lanjut Bu. Ya, kita sebenarnya sudah punya nilai-nilai
kita yakini bersama kalau di kurikulum Merdeka kebajikan universal yang kita inginkan adalah mereka beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Halo, ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Halo. Halo, ya. Saya lanjutkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. William Geiser tadi. Terus kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya intrinsiknya akan terbangun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Inilah jawabannya tadi Bapak dan Ibu. Next dulu Bu. Ya, kembali seperti tadi Bapak dan Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saya boleh bertanya pada Bapak dan Ibu guru semuanya, tidak harus dijawab Bapak dan Ibu, tapi dijawab dalam batin sendiri. Jadi, Bapak dan Ibu setiap pagi berangkat sebelum jam 7. Jadi ya, sebelum jam 7 panjenengan saya yakin sudah berangkat ke sekolah semuanya. Nah, apakah alasannya? Panjenengan punya alasan masing-masing. Sebelum jam 7 saya sudah harus berangkat sekolah. Ada 3 alasan yang mungkin salah satunya ada pada panjenengan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau saya telat saya akan dipanggil oleh BKPP. Saya akan disuruh membuat pernyataan. Mungkin salah satu itu alasan panjenengan. Mungkin ya. Yang kedua, ada yang mungkin karena pengen mendapat penghargaan. Saya pengen bilang oleh kepala sekolah, saya pengen tahu bahwa murid-murid saya tahu bahwa saya ini orang yang patuh, saya orang yang dan saya pengen dapat penghargaan dari kepala sekolah. Mungkin saya tidak tahu. Ada juga yang alasannya untuk menghargai diri sendiri. Saya bersyukur sekali bahwa saya sudah diterima sebagai pegawai negeri di SMP Negeri 1 Karangtengah. Di luar sana masih banyak sekali orang yang pengen berada pada posisi kita. Mungkin orang tersebut jauh lebih hebat daripada saya, akan tetapi Gusti Allah telah memilih saya untuk menjadi pegawai negeri di SMP 1 Karangtengah. Saya syukuri itu. Dengan cara saya berangkat pagi, saya bekerja dengan baik. Itulah motivasi intrinsik. Saya tidak tahu alasan panjenengan yang mana, tapi yang saya harapkan tentu saja adalah motivasi internal. Motivasi yang ada di dalam diri panjenengan semuanya. Kenapa? Ya, naik aja Bu, enggak apa-apa. Ini lanjut Merdeka Mengajar, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat dirinya sendiri, cakap memerintah dirinya sendiri. Kalau yang pertama tadi, panjenengan berangkat sebelum jam 7. Alasannya adalah saya takut nanti kalau lebih dari jam 7 saya nanti akan dipanggil oleh BKPP. Apakah panjenengan itu sudah merdeka kalau seperti itu? Ya. Yang kedua, karena saya pengen mendapat penghargaan dari kepala sekolah atau saya pengen dipuji oleh teman-teman saya sendiri. Apakah seperti itu sudah merdeka? Dan yang ketiga, karena saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena sayalah orang yang terpilih. Di sana masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada saya, akan tetapi Gusti Allah telah memilih saya berada di SMP 1 Karangtengah. Apakah itu sudah merdeka Bapak dan Ibu? Nah, itulah motivasi intrinsiknya Bapak dan Ibu. Jadi motivasi kita berbuat sesuatu itu bukan karena merasa takut saya mendapat hukuman, atau karena saya pengen dipuji, karena yang namanya pujian itu dekat sekali dengan kekecewaan Bapak dan Ibu. Mungkin panjenengan pengen dipuji, akan tetapi ternyata rawan langsung memuji, kita akan kecewa sendiri. Ya. Akan tetapi kalau panjenengan bermotif berpikirnya bahwa saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya telah diberi pekerjaan yang orang lain saja ingin, tetapi mereka tidak dapat, padahal orang tersebut jauh lebih baik daripada saya. Itulah yang namanya motivasi intrinsik, dan itulah yang hendak kita gali pada siang hari ini, dan itulah nanti yang harus panjenengan sampaikan pada anak didik panjenengan.
Saya kalau di kelas mengatakan anak-anakku semuanya, pada saat PPDB kemarin ada 60 anak yang menangis di gerbang sana. Mereka menangis anak-anak. Kenapa? Mereka pengen sekali sekolah di SMP 1 Karangtengah dengan angan-angannya yang sangat tinggi, dan mereka harus menguburkan angan-angan mereka. Saat ini kalian sudah berada di SMP 1 Karangtengah, maka itu kalian wajib bersyukur. Bersyukurnya apa? Dengan belajar yang baik, dengan tidak membuat sesuatu yang kira-kira mengecewakan. Karena apa? Di luar sana sudah siap anak-anak yang lain untuk menggantikan posisinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang tolong disampaikan pada anak-anak seperti itu, agar mereka bersyukur bahwa mereka bisa diterima di SMP 1 Karangtengah, sedangkan di luar sana masih banyak anak yang menangis dan ingin berada di sini. Syukurilah itu dengan belajar yang baik, berprestasi yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan dan tolong sampaikan pada anak-anak kita semuanya. Lanjut Bu. Naik aja dulu Bu, restitusi. Ini juga naik dulu. Ya, kita akan belajar yang namanya keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Naik dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Ada satu pertanyaan dulu. Yang pertama, mengapa kita wajib mengikuti peraturan harus menggunakan helm bila saat mengendarai sepeda roda 2, sepeda motor roda 2? Ada yang mau jawab Bapak dan Ibu, mengapa harus pakai helm? Untuk melindungi kepala kita. Yes, itulah yang namanya keyakinan. Saya akan bisa selamat menghindari bahaya apabila saya pakai helm. Bukan karena saya takut di situ ada polisi. Kalau di situ karena alasannya takut karena ada polisi, itu berarti dia masih motivasi ekstrinsik. Mereka menghindari hukuman. Kalau panjenengan yakin bahwa saya pakai helm itu demi keselamatan saya, ada polisi dan tidak ada polisi, tidak ada urusannya. Tidak penting ada polisi ataupun tidak ada polisi. Dan yang perlu diingat sekali Bapak dan Ibu, ketika polisi membuat aturan harus memakai helm, mereka adalah orang yang sangat sayang pada kita semuanya. Mereka ingin kita selamat, ya kan? Mereka orang yang baik hati pada kita semuanya, orang yang sangat sayang pada kita semuanya, sehingga mereka menyuruh kita memakai helm. Sangat aneh kalau mereka tidak mau pakai helm sedangkan orang lain saja memikirkan keselamatan kita. Ya kan? Bahwa kita akan selamat jika pakai helm, itulah keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Alasannya apa Bapak dan Ibu? Keselamatan juga. Bukan karena ada aturan pemerintah harus pakai masker. Ya, sudah sadar dengan dirinya sendiri. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Alasannya apa? Tidak ketinggalan materi, berarti takut dengan hukuman. Ya kan? Ya mungkin salah satunya juga bisa itu Bu ya. Mungkin alasannya itu. Saya berpikirnya takut ya, bisa jadi seperti itu. Ya, pasti berisik. Nah, materinya saya nanti ketinggalan, bisa jadi. Oke, itu masih berisik juga ya. Oke, lanjut Bu. Ya. Ada dua tulisan, sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Yang di A dan yang B kesepakatan kelas. Saya tanya Bapak dan Ibu, mana yang kesepakatan kelas, yang A ataukah yang B? Yang A, kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus kemudian menjaga kebersihan sekolah. Terus apa meneh aku ira ketok. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Yang B, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar.
Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang manakah yang B? Kenapa Bu? Kenapa? Lebih cenderung untuk tidak memaksa anak supaya anak tidak takut, jadi menimbulkan anak itu kesadaran sendiri. 100.000. Apakah tidak bisa Bapak Ibu? Sebenarnya bisa kok, dengan keyakinan saya bersyukur bahwa saya diterima di SMP 1 Karangtengah, masih yang lain masih banyak yang ingin. Itu sebenarnya perlu keyakinan. Pak Tri, sebetulnya kita sudah mulai mengajak anak-anak untuk membuat kontrak belajar di awal tahun pelajaran. Nah, ini mungkin lebih bisa dimasukkan lagi ilmu lingkungan ini. Iya, betul Bapak dan Ibu. Kontrak Saya belajar. buat keyakinan kelas menjadi sebuah lagu. Kebetulan saat itu saya sedang ngajar di 7B Bapak dan Ibu, dan ide lagu dari Gusti Allah datang pada saat di 7B, padahal saya wali kelas 7. Nah, ini sudah saya sampaikan pada 7B. Kelas 7B jadi kelas yang hebat, sehat, menyenangkan. Kami belajar dengan hati gembira untuk meraih cita-cita. Itu lagu saya ciptakan pada saat saya ngajar di 7B. Dan yang lain ternyata malah minta. Padahal lagu itu pemberian dari Gusti Allah, saya juga tidak bisa memaksakan untuk datang. Ya. Ada beberapa kelas yang saya sudah berkunjung ke kelas-kelas panjenengan pada saat mau lomba kebersihan. Kelas punyanya Bu Retno misalkan. Nah, Bu Retno mana? Ini. Nah, kelas tadi hanya salah judul. Judulnya itu peraturan kelas. Itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Kami anak kelas 9B adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Ketika mereka tahu bahwa saya akan bertanggung jawab, maka mereka akan mengerjakan PR. Saya berangkat jam 7 sebelumnya, saya tidak akan, dan sebagainya. Itulah keyakinan. Kalau kita, makanya kita tidak pakai tata tertib. Tata tertib itu banyak, luas, dan mungkin tidak hafal. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang universal, kita sampaikan satu hal, akan tetapi mereka sudah akan patuh dengan banyak hal. Kami kelas 9B adalah anak-anak yang sehat, maka mereka akan menjaga kebersihan, maka mereka tidak akan merokok dan sebagainya. Yang seperti itu. Kelas 7C punyanya Bu Mudakiro. Kelas saya juga pasti dong. Hanya tidak saya wujudkan jadi lagu, hanya berupa wujud jel-jel. Kelas siapa yang belum punya jel-jel, Bapak dan Ibu? Jel-jel itulah yang maksudnya adalah keyakinan kelas. Kelas 7A sehat, hebat, semangat. Itulah keyakinan kelas kita. Bukan hanya berdasarkan mulut saja, tapi mereka meyakini bahwa kami adalah anak yang sehat. Kelas 7A sehat, hebat, semangat. Bisa buat seperti itu, bisa dibuat jadi lagu. Kuat menghadapi tantangan, diajak temennya berbuat salah dia tidak mau. Diajak temennya berbuat kesalahan tidak mau, berarti mereka adalah anak yang kuat itu. Yang seperti ini Bapak dan Ibu PR untuk panjenengan semua. Buatlah keyakinan kelas. Dan ketika keyakinan kelas itu dibuat, yang namanya tata tertib sudah tidak dibutuhkan lagi. Iya, karena tapi ya juga tetap Bapak dan Ibu karena memang sesuatu yang perlu untuk kita menghadapi situasi ini, ya. Seperti itu. Bisa ya Bapak dan Ibu, J? Bisa membuat keyakinan kelas, J? Nah, kelas 7B kebetulan saya buatkan, ini pun balik kelas yang itu. Harusnya bayar royalti pada saya. Ya. Ketika keyakinan itu sudah ada pada diri mereka, kita bisa lihat dengan tabel T atau tabel Z. Misalkan di situ keyakinannya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Apa yang terlihat dari itu? Ketika mereka punya keyakinan itu, apa yang dilakukan mereka ketika mereka memiliki keyakinan itu, dan apa yang terlihat
ketika mereka memiliki keyakinan itu. Tidak kelihatan Bu ya. Nanti bisa saya share deh. Bisa saya share slide-nya ya. Next dulu. Ya, ketika mereka meyakini bahwa keyakinannya adalah hormat, apa yang bisa terlihat? Tampak datang tepat waktu. Yang tidak tampak, mereka sering hadir terlambat. Mereka belum, keyakinannya belum kuat. Ya. Menyapa teman dan guru setiap hari itu tampak ya, Bapak dan Ibu. Apa yang terdengar? Mereka mengatakan, apa ya yang bisa saya bantu? Terus kemudian kita bisa apa tuh? Selesaikan hal ini secara bersama-sama. Kalau panjenengan kok dengar itu berarti mereka sudah memiliki keyakinan, sudah terdengar. Mereka mengatakan itu. Berperilaku, mereka tersenyum ramah. Yang terlihat, mereka berempati terhadap perasaan orang lain. Yang seperti itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya panjenengan bisa punya kunci awal senjata paling ampuh. Bersyukurlah kalau kalian sudah diterima di SMP 1 Karangtengah. Masih banyak di luar sana anak yang ingin berada di sekolah SMP 1 Karangtengah dan mereka terpaksa harus menangis di depan gerbang sana. Kalau kalian bersyukur itu, kalian akan seperti ini. Kalian akan belajar tekun. Kalau kalian tidak seperti itu, masih banyak kok orang yang bersiap untuk menggantikan kalian. Masih banyak orang yang ingin berada pada posisi kalian saat ini. Tapi mereka harus menahan diri. Dan Gusti Allah telah memilih kalian untuk diterima di sekolah sini. Begitu juga dengan kita bekerja Bapak dan Ibu. Masih banyak mungkin orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Saya dulu inginnya cuma 2,9 Bapak dan Ibu, teman-teman saya 3,4, 3,5 dan sebagainya waktu S1. Tapi saat ini Bapak dan Ibu, saya sudah bekerja di sini puluhan tahun, belasan tahun, teman saya masih harus begitu. Apakah saya tidak pantas kalau saya bekerja dengan baik sebagai bentuk bersyukur saya? Kalau saat ini saya dapat gaji mungkin ya 4 jutaan, 5 jutaan sampai kalau dengan sertifikasi. Di sana hanya 300.000 Bapak dan Ibu. Apakah saya tidak pantas kalau saya bekerja dengan baik? Sebagai bentuk rasa bersyukur saya. Bukan karena saya ingin dipuji oleh teman-teman Patri dan sebagainya. Terima kasih kalau sudah memuji saya. Terima kasih sekali, tapi motivasi saya tidak itu, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Itulah motivasi intrinsik. Lanjut Bu. Ya, kita akan bahas Bapak dan Ibu. Ada game. Boleh dijawab bareng-bareng. Apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinannya apa Bapak dan Ibu? Rafi. Oke Bu, kita buka jawabannya. Klik. Ya, bertanggung jawab. Enggak apa-apa, salah. Saya juga salah. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Apa Bu? Nah, saya mungkin ya kasih saya keyakinannya. Menghormati orang lain. Ya sama aja bisa. Kalau saya nggak salah. Nggak salah itu. Nggak salah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinannya? Tepat ya, klik dulu. Semua jawaban benar, tidak ada yang salah Bapak Ibu, semua salah baik itu aja. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Saya mungkin ya selamatan saya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, keselamatan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri. Ya, karena orang lain bersabar. Gunakan masker itu lebih keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itulah keyakinan. Ya, ini yang berikutnya untuk jawaban dari pertanyaan pemantik yang ketiga tadi Bapak dan Ibu. Apakah yang namanya penghargaan hadiah itu akan bisa meningkatkan motivasi pada orang lain?
dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Pengennya nanti kalau misalkan diberi hadiah, mereka akan kerja dengan lebih baik. Apakah begitu terus? Oh, ternyata juga tidak, mencapai pada tataran tertentu. Setelah itu juga tidak akan naik lagi. Hanya naik mungkin segini, setelah itu akan stuck. Ya. Yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Dan berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi motivasi intrinsik itu adalah ingin menghormati dirinya sendiri. Menghormati dirinya sendiri. Kita kalau alasannya ingin dapat penghargaan, ingin dapat penghargaan, itu berarti kita hanya motivasinya ekstrinsik dari luar, tidak dari dalam sendiri. Kalau misalkan ada lomba Pak juara, kita berikan hadiah. Apakah hadiahnya itu nanti akan mengurangi? Yang harus kita tekankan pada anak sebenarnya adalah kalian diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri. Soal juara dan tidak itu cuma rezeki dari Allah saja. Rezeki dari Allah saja. Kalau yang penting kalian tampil dengan baik. Kalau kalian tampil dengan baik, kok ternyata masih juga belum dapat juara, berarti memang rezekinya. Karena ternyata juga ada anak itu yang perasaan kamu tidak bakal menang, ternyata malah menang. Kenapa? Saingannya dilala ya ini. Ternyata menurut saya ini sudah bagus banget. Saingannya ternyata juga bagus. Artinya apa Bapak dan Ibu? Hanya masalah rezeki saja. Ya, hanya masalah rezeki saja dan Gusti Allah itu yang mengatur, bukan kita. Jadi kita tidak perlu kecewa kalau misalkan kok kita begini. Kecuali kalau musuhnya curang Bapak dan Ibu. Nah itu baru ya. Kalau musuhnya curang, seperti yang kemarin saya juga marah-marah. Yang mereka plagiat dari Kabupaten Semarang, jurinya nggak tahu, saya tahu. Dan mereka berlindung di kalimat, dan mereka berlindung di kalimat bahwa juri tidak boleh diganggu-gugat. Ya sudah, saya hormati itu. Ya, ya rezeki. Saya juga bilang itu sudah rezeki, karena rezeki segini. Akan tetapi saya sudah ngomong besok jurinya jangan dipakai lagi. Ya. Lanjut ya, hukuman atau konsekuensi. Ini game lagi Bapak dan Ibu, boleh dijawab bareng-bareng. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anaknya terlambat ke sekolah, terus kemudian dihukum mencatat 100 kali dengan tulisan seperti itu. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Semoga benar semuanya. Israel benar semuanya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terlambat hadir di sekolah disuruh lari menghubungi lapangan sekolah. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak boleh pakai sepatu maksudnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Iya. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Kalau misalkan ini pelajaran PJOK, dia lari menghubungi lapangan karena teman-temannya sudah pemanasan, dia belum. Begitu. Beda kalau terlambat sekolah kemudian disuruh lapangan ini 10 kali, nah itu baru. Karena tidak ada hubungannya. Jadi konsekuensi. Nah konsekuensi inilah yang sebenarnya sebagai ganti dari hukuman Bapak dan Ibu. Kita itu sebenarnya jadi guru jangan jadi pada posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah pemberi hukuman, tapi ya, sebaiknya adalah kita memberi konsekuensi. Ya. Beda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ada kata menyakitkannya Bapak dan Ibu. Tapi kalau
konsekuensi memang harus dia lakukan. Yang berikutnya membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Yang berikutnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang pendek saja. Tapi kalau sakit hati itu bisa sampai lama. Ya, mungkin saya yang paling banyak ya. Ya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Yang berikutnya paksaan atau stimulus atau tanggapan, kalau konsekuensi itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, jadi tidak wajib, tidak harus kita berada pada posisi sebagai penghukum Bapak dan Ibu, tapi adalah sebagai konsekuensinya. Kalau saya tidak masuk ke baju konsekuensinya harus saya lakukan apa? Itu Bapak. Lanjut Bu. Wajib banget. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi nanti kita bahas tersendiri aja, jadi kita naik dulu Bu. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 4 ya: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kalau seperti tadi teori tujuan dari Bosun tadi Bapak dan Ibu ya, bahwa ketika mereka melakukan sesuatu itu karena pasti ada tujuannya, ada alasannya, dan alasan itulah yang harus kita gali. Pasti mereka pengen salah satu dari kebutuhan dasar mereka. Anak kok pas panjenengan ngajar mereka malah tidur. Mereka punya kebutuhan dasar seperti itu. Mana yang dia inginkan, dan kita berusaha untuk memahaminya. Jangan dihukum tetapi diberi konsekuensinya. Misalkan dia mengantuk banget terpaksa harus tidur. Ada yang dulu bilang tak ulang kok tuh tak cukup meripatmu. Saya pernah dengar seperti itu Bapak dan Ibu. Padahal Michael Jackson saja pengen tidur, dia dikasih obat tidur dan empat, kasih obat bius Bapak dan Ibu. Dosis rendah ternyata masih tak bisa tidur lagi, dosisnya diperbanyak dan langsung kelepak. Artinya kalau anak kok ternyata pelajaran mereka tidur, ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi Bapak dan Ibu. Dan panjenengan tugasnya memberi konsekuensi. Apa yang saya ajarkan silakan nanti dirangkum. Oke. Begitu. Lanjut. 5 posisi kontrol. Ya, lanjut ya, 5 posisi kontrol. Masih 15 menit ya. Lanjut ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Itu semuanya adalah identitas yang gagal. Itu kontrolnya dari luar. Terus kemudian identitas berhasil atau sukses dari luar juga, sebagai teman posisi kontrolnya, dan sebagai pemantau. Apa yang dilakukan oleh guru ketika dia berada pada posisi penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi guru adalah sebagai penghukum. Itu berarti motivasinya masih dimotivasi ekstrinsik seperti tadi. Kalau muridnya berbuat tidak anu karena posisi guru sebagai penghukum menghindari itu, berarti dia masih pada posisi ekstrinsik. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Guru ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Saya kecewa ketika kamu begini. Ya. Terus kemudian identitas berhasil kontrol dari luar. Yang pertama posisinya sebagai teman. Ketika dia posisi sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, apa kurang sakit Bapak dan Ibu sudah tadi ngomong, kamu juga ikut-ikutan ngomong dari tadi. Kita pada saat itu berada pada motivasi ekstrinsik juga karena dari luar. Ya. Tapi itu lebih baik daripada sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Aturannya bagaimana? Kok kamu berbuat seperti itu? Nah,
Yang kita inginkan adalah kita sebagai manajer Bapak dan Ibu. Kita sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kesepakatannya di kelas gimana? Kalau saya mengajar, kamu harus bagaimana? Ketika saya ngajar, tolong kamu perhatikan dulu. Soalnya kalau saya ngomong, kamu juga ngomong. Siapa yang sebagai orang yang ngomong, siapa yang harus didengarkan, siapa yang harus mendengarkan. Bukankah ketika ada orang lain ngomong itu kamu juga ikut ngomong, artinya kamu tidak menghargai orang tersebut. Nah, yang keyakinan kita harus saling menghargai. Yang seperti itu yang kita inginkan Bapak dan Ibu, kita sebagai manajer. Terus kemudian kalau hasilnya, kalau sebagai penghukum, anak itu akan memberontak. Bahkan mereka ketika berbuat kesalahan itu merasa bangga, saya lah anak yang pemberani. Kowe iki do cemen, kamu cemen penakut. Ini loh saya pemberani. Itu. Kalau panjenengan menghargai dan sebagainya, mereka akan seperti itu. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, mereka akan berusaha menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong, atau juga mungkin menutupi kesalahan temannya. Sebagai teman, hasilnya anak ada ketergantungan. Sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kalau sebagai manajer, mereka akan berusaha menguatkan diri. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti ini akan saya share deh. Lanjut Bu. Apakah posisinya? Apakah sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer? Jika dia mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, posisinya sebagai apa Bapak dan Ibu? Posisi kontrol kita. Jika panjenengan mengatakan seperti itu, pembuat merasa bersalah. Bagus, Bapak dapat bonus 100.000. Nah itu nanti motivasinya ekstensi. Punya senjata atau tidak bayar. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah posisi kita pada saat seperti itu Bapak dan Ibu? Sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, dan sebagai manajer, jika mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan posisinya pembuat bersalah, Manajer. manajer, Pemantau ya berarti. ya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, coba pemantau. Kayak pemantau, deal, deal, ya deal. Salah apa ya? Oh, pemantau. Penghukum. Hadiah dibatalkan. Padahal orang hukuman ya. Hukum verbal. Ya, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman. Sebagai teman, Israel mendapatkan 100.000 lagi. Ya. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau kamu bagus, kasih bintang. Sebagai manajer, Motivator. pemberi hukuman, pemantau, Senangnya bintang. sebagai teman, ya wes. Karena tidak deal ya berarti deal dengan dirinya sendiri. Next, Bu. Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Punya masalah, terus dia tanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer deal ya. Betul semuanya kayaknya. Ya, betul semuanya. Terus pinter-pinter ya ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Dia mengatakan gitu Bapak Ibu gurunya. Mulai telat terus. Memberi hukum sebagai teman, manajer, pemberi hukum, teman. Ya sudah, next. Penghukum. Sebagai penghukum, Bapak dan Ibu kalau mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada anak masalah, punya masalah itu sebaiknya kita itu bertanya bagaimana solusinya. Dia mengusulkan sendiri. Pak Tri mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi antara pemantau dan penghukum ini kayaknya itu Ya. hampir mirip lah. Mungkin Pak Tri bisa memberikan Back detailnya lagi. ke back kembali. Tidak ada yang mungkin yang tadi.
Iya, di slide-nya tadi ada. Ya, itu bedanya Bu. Ya, memantau sama penghukum. Rakito, Pak. Oh, nanti toh, ya nanti bisa. Begitu ya Bu, jawabannya ada di situ ya. Oke, next dulu Bu. Jawabannya di situ nanti akan saya share, Bapak dan Ibu. Next terus. Next lagi. Next. Surat terakhir nih. Oke. Sudah selesai. Oke. Proses. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Saya meyakini bahwa saya masih banyak sekali yang belum saya sendiri paham dan saya harus banyak belajar panjenengan. Saya punya sedikit dan itu akan saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Akhir kata, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf apabila ada kelebihan.